Hi, let me tell you a story which can be told a million ways by a million different people, the story of Sojiwan Temple. Saya nama Sugianto sebagai pengelola umum operasional atau bisa disebut juga sebagai juru pelihara di Candi Sojiwan yang ditetapkan kemarin semenjak 1 Oktober 2025. Ya, untuk sejarah Candi Sojiwan yang saya ketahui bahwa Candi Sojiwan ini adalah candi Buddha yang didirikan oleh nenek bernama Sanjiwana untuk hadiah, istilahnya hadiah kepada cucunya yang bernama Raja Bantung yang didirikan tahun 842 sampai 850 Masehi. Letak Candi Sojiwan sendiri menghadap posisi ke arah barat, berada tidak jauh dari kompleks Candi Prambanan dan Keraton Ratu Boko. Mengapa menghadap ke arah barat? Hal ini mungkin terjadi karena adanya perbedaan langgam. Candi Sojiwan ini bercorak Buddhis. Hal ini dikarenakan puncaknya yang berbentuk stupa. Candi ini merupakan candi terbesar kelima di Jawa Tengah. Tepatnya, candi ini berada di Desa Kebondalung Kidul, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Saat berada di dekatnya, kami terpukau dengan kemegahan Candi Sojiwan ini. Bangunannya menjulang tinggi, namun bukan hanya bangunannya yang tinggi, candi ini menyimpan banyak makna filosofis di dalamnya. Mari kita telusuri lebih dalam. Inilah bagian depan dari Candi Sojiwan. Tangga naiknya cukup tinggi dan lebar. Di ujungnya terdapat makara dengan pahatan yang indah. Makara sendiri merupakan hiasan pada candi. Seringkali berbentuk gabungan hewan seperti ikan, burung, gajah, dan lain-lain. Serta ditempatkan di pintu masuk untuk menolak energi negatif atau dianggap sebagai penjaga gerbang. Sebelum memasuki candi, kita harus melepas alas kaki terlebih dahulu. Mari kita masuk ke dalam candi ini. Gerbang masuknya seperti gapura, terpisah dengan pintu masuk. Kami semakin penasaran untuk mengetahui isi yang ada di balik Candi Sojiwan ini. Beginilah penampakan Candi Sojiwan. Hanya terdapat 3 alas arca di dalamnya. Mungkin dulu terdapat 3 arca yang ada di Candi Sojiwan ini. Di bagian luar candi juga terdapat hal menarik. Di bawah bingkai pintu terdapat gana. Banyak gana, yaitu makhluk-makhluk kecil yang sering digambarkan pada relief candi. Gana dapat digambarkan dalam berbagai posisi, seperti mengangkat tangan dan secara umum merupakan pengikut Dewa Siwa. Kehadiran gana pada stupa atau candi melambangkan kemakmuran, kebahagiaan, dan lingkungan surgawi di mana ajaran Buddha disampaikan. Di sini untuk total relief yang ada sebenarnya ada 20, tetapi yang ada itu cuma 19. Yang satu itu hilang atau belum diketahui keberadaannya. Jadi untuk reliefnya untuk di Candi Sojiwan ini berbentuk secara umum adalah mengisahkan kehidupan hewan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Sugianto, di kaki Candi Sojiwan ini terdapat 20 panel relief. Ceritanya berasal dari aneka fabel kuno,
mulai dari Pancan Tantra, yakni kisah mengenai kebijakan dan nilai hidup, Hitopadesa, Tantrika Mandaka, hingga Jataka, yakni kisah bodhisatwa sebelum lahir sebagai manusia. Jika kita memulai dari sisi utara Candi Sojiwan, kita akan mendapati kisah kura-kura yang lebih cepat daripada angin. Jadi, setiap Garuda dan kura-kura beradu kecepatan. Kura-kura selalu menang telak. Kok bisa? Ini berkat kecerdikan kura-kura yang berbaris hingga garis finish. Sehingga ketika Garuda memanggil kura-kura di depannya, akan menyaut. Begitu seterusnya, hingga sang Garuda kalah. Relief ini mengajarkan kita bahwa untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan, kekuatan fisik saja tidak cukup. Kita juga perlu memiliki kecerdikan dan kepandaian. Cerita serupa juga terdapat pada relief kera dan buaya. Buaya mengajak monyet untuk melihat pohon yang ada di seberang sungai. Tapi di tengah sungai, buaya berkata kepada monyet, "Aku bohongin kamu, sebenarnya istriku ngidam jantungmu." Monyet dengan senang hati menyerahkan jantungnya. Namun ia mengaku jantungnya ketinggalan di pohon elo tadi dan meminta buaya mengantarkannya. Ketika sampai, monyet pun meloncat dan kabur ke hutan meninggalkan buaya yang menyadari kebodohannya. Sungguh lucu bukan cerita dari relief tadi? Relief selanjutnya mempunyai makna filosofis yang sangat mendalam, yaitu bercerita tentang seekor singa yang bertengkar dengan banteng. Seekor singa bertengkar dengan banteng atau sapi. Kisah ini berasal dari Tantrika Mandaka. Seekor singa bertengkar sengit dengan sapi. Padahal mereka adalah sahabat dekat. Ternyata pertengkaran mereka karena diadu domba oleh para serigala yang iri karena kedekatannya. Akhirnya mereka berdua meninggal bersama. Sahabat yang sangat dekat bahkan bisa bertengkar hingga meninggal hanya karena diadu domba. Bagaimana dengan bangsa kita? Relief berikutnya akan memberikan kita pesan moral agar suatu bangsa tetap utuh. Berbeda dengan dua sahabat tadi, hewan-hewan kecil ini berhasil mengalahkan gajah yang merupakan hewan besar. Terlihat jelas di relief Candi Sojiwan. Ceritanya, seorang gajah seenaknya nyeruduk pohon dan tidak minta maaf. Karena telah memecahkan telur burung gereja, akhirnya mereka memanggil teman-teman mereka, Kata, Lalat, hingga Siplat. Mereka pun nekat mengeroyok gajah hingga sang gajah terkapar tak bernyawa. Walaupun kecil dan lemah, namun bila bersatu dan kompak, kita dapat mengalahkan yang besar dan kuat. Dan masih banyak lagi relief yang bermakna filosofis di Candi Sojiwan. Lalu, bagaimana sejarah atau bukti sejarah yang berkaitan dengan Candi Sojiwan? Setelah saya sampaikan di awal, ini adalah dibangun oleh nenek yang bernama Sanjiwana untuk hadiah cucunya yang bernama Raja Balitung untuk sebagai persembahan atau hadiah kepada cucunya yang beragama Buddha tersebut. Candi Sojiwan sendiri memiliki tinggi sekitar 27 meter dan memiliki 44 stupa kecil yang mengelilingi sisinya. Tinggi 27 meter ini memiliki makna. Dalam Jawa kuno, angka 27 merupakan hasil perkalian dari 3 kali 9. Angka 3 sendiri berarti 3 dunia dan angka 9 berarti kesempurnaan. Jadi, angka 27 memiliki arti kesempurnaan dalam 3 dunia.
44 stupa kecil yang mengelilingi Candi Sojiwan memiliki arti dalam arsitektur Jawa kuno, yaitu 4 merupakan 4 arah mata angin, barat, utara, timur, dan selatan. Dan 44 berarti pelipat gandaan kesempurnaan, sehingga angka 44 berarti ajaran Buddha yang terpancar ke segala arah. Di mana-mana, di internet, buku, dan jurnal ilmiah, Candi Sojiwan dikaitkan dengan prasasti Rukam. Prasasti ini menyebut Rakyat Sanjiwana sebagai nenek sang raja. Juga bercerita tentang desa Rukam yang pernah hancur karena letusan gunung dan dijadikan sima untuk merawat sebuah bangunan suci di Limbuk. Dari situlah muncul rumor dan wacana bahwa bangunan suci yang dimaksud prasasti Rukam adalah Candi Sojiwan, yang diyakini sebagai pendarmaan rakyat Sanjiwana. Namun menurut kami hal ini kurang cocok. Pertama, tidak adanya keterangan setara yang jelas bahwa bangunan suci tersebut adalah Candi Sojiwan. Kedua, prasasti Rukam ditemukan di kaki Gunung Sindoro dan Sumbing. Setelah menelisik lebih lanjut, ternyata sejarawan Bambang Sumandiolah yang mengaitkan Candi Sojiwan dengan prasasti Rukam. Dasarnya adalah kemiripan nama antara Sojiwan dan Sanjiwana. Menurut kami, hal tersebut bukan merupakan bukti yang kuat. Candi Sojiwan bukanlah candi terbesar, bukan pula yang paling terkenal. Namun, ia merupakan simbol atau makna tentang kehidupan ini. Kemegahan Candi Sojiwan tampak dengan stupanya yang menjulang tinggi. Ia memberikan banyak pesan dan makna yang bisa kita ambil. Walaupun sejarah dari Candi Sojiwan ini masih misterius, kita bisa menangkap pesan yang ditinggalkan leluhur, bahwa arsitektur tidak hanya dibangun untuk dilihat, tetapi juga untuk dimaknai. Namun, daya tarik dari candi ini justru terletak pada pondasinya di bagian bawah, yang memuat panah-panah relief dengan pesan penuh makna. Dari relief-relief yang ada, kita belajar bahwa seberapa kuat dan megahnya suatu bangsa dengan semua kekuatan yang dimiliki, semua tak ada maknanya bila tidak berdiri di atas landasan dan nilai karakter yang baik. Dimulai dari hal-hal kecil, kita harus memperhatikan, karena untuk kedepannya itu akan menjadi sesuatu yang besar. Ad Maiorem, Dei Gloriam.